Oke, pagi ini saya simpan dulu tripodnya di sini dan saya ingin konten balesin pertanyaan dari kalian semua sambil nganter anak sekolah. Yang pertama, anak saya sudah masuk ya. Yang kedua, mungkin sekitar 15 menitan lagi masuk sekolahnya. Cukuplah untuk membalas satu pertanyaan dari kalian semua yang ada di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari Eci Tandini 8076. Dok, kalau boleh tahu biaya penambalan itu berapa ya? Karena sudah 1 bulan saya merasakan sakit gigi ini. Berbagai obat sudah saya lakukan, tapi sama saja hasil akhirnya sakit lagi. Jadi saya berniat untuk tambal atau cabut gigi ya. Nah, kalau misalkan pertanyaan ini sebenarnya agak sulit dijawabnya ya. Kenapa? Karena seorang dokter gigi itu kalau untuk menentukan suatu treatment berarti harus meriksa dulu. Meriksa itu untuk menentukan atau menegakkan diagnosanya itu apa. Karena gigi berlubang itu sendiri banyak sekali dari permasalahan-permasalahan yang ada, dari keluhan-keluhannya, maka di situ harus diperiksa klinisnya berdasarkan apa yang dirasakan. Contohnya, gigi berlubang hanya linu doang, gigi berlubang hanya cuman segaris hitam doang tapi tidak sakit, namun mengganggu estetik terutama pada gigi depan. Terus ada gigi berlubang yang bisa menyebabkan sakit, justru gigi berlubang itu sakit, bengkak, dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali. Tentunya treatment-treatment pada kasus-kasus gigi berlubang itu sendiri berdasarkan apa yang telah diperiksa. Nah, kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, jawabannya fokus kepada pembiayaan untuk penambalan tanpa keluhan dulu nih. Kalau misalkan pembiayaan tanpa keluhan, ya paling langsung ditambal ya. Mungkin giginya itu sebatas enamel atau belum ada keluhan rasa linu dan sakit. Dia tuh hanya merusak pandangan kita karena giginya itu hitam. Nah, kalau misalkan gigi tersebut ditambal, berarti kita lihat dulu luas dari kariesnya, lebar enggak dari gigi berlubangnya. Kalau misalkan itu memang kecil menuju ke sedang, itu harganya sekitar 150 ribuan. Tapi kalau misalkan sedang menuju ke besar, biasanya sudah linu. Nah, perawatan-perawatan itulah yang perlu tambahan-tambahan treatment lain, tentunya berpengaruh ke harganya. Jadi menyesuaikan ya. Harga ini juga bukan menjadi suatu patokan setiap dokter gigi sama, karena setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Nah, terus ini malah sudah ada keluhan adanya rasa sakit. Sampai dia tuh berniat entah dicabut atau ditambal seperti itu. Nah, otomatis kalau misalkan udah ada keluhan seperti itu, pastinya gigi itu paling tidak tuh udah kumat-kumatan atau pernah terjadi dan sekarang sembuh lalu kumat lagi gitu. Kebanyakan seperti itu kasus-kasusnya yang sudah diobatin sendiri atau minum obat sendiri, terus sekarang kambuh lagi yang akhirnya beranikan ke dokter gigi untuk menanyakan kasusnya apa dan harganya berapa. Kalau misalkan sudah seperti itu, saya rasa harganya itu akan meningkat dan harganya itu akan lebih mahal dari yang keluhan biasa, hanya linu atau hanya cuman sebatas menghilangkan karies hitam kecil saja. Kalau misalkan sudah ada keluhan seperti lubang, sakit, pernah minum obat. Nah, keluhan pernah minum obat itu menjadi suatu indikasi treatmentnya berlebih. Kalau misalkan seperti itu, gimana treatmentnya? Berarti treatment yang dilakukan adalah perawatan saluran akar dahulu sebelum ditambal. Jadi kalian harus tahu nih, perawatan-perawatan apa saja pada gigi berlubang. Kalau gigi berlubang itu ada perawatan saluran akar sebelum ditambal, permanen. Ada gigi berlubang yang tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar sebelum ditambal. Intinya, kalau misalkan gigi itu masih utuh, bukan sisa akar, itu masih bisa dilakukan perawatan saluran akar dan nantinya ditambal permanen. Dan kalau misalkan sisa akar, itu sudah tidak bisa ditambal lagi. Jadi harusnya dicabut. Berarti dari masing-masing ciri khas
keluhan, gejala itu berbeda dan menentukan treatmentnya seperti apa. Untuk wawasan aja, kalau misalkan kita di rumah, pada saat kita melihat kasusnya sendiri, ya kita melihat depan kaca, oh berarti bener nih apa yang disebut dokter gigi Wawan ternyata cuman sisa akar, oh berarti dicabut nih. Prediksi saya gitu. Nanti ketika ke dokter, ya berarti dicabut. Jangan sampai gigi itu masih utuh, kalian minta dicabut. Karena apa? Karena akan merugikan kita sendiri. Pencabutan itu hanya menyembuhkan sementara menurut saya. Karena kalau misalkan gigi setelah dicabut memang sembuh dan tidak ada keluhan lagi. Tapi kalau misalkan gigi setelah dicabut kan berarti ompong. Itu akan sulit untuk mengunyah makanan. Kalau gigi ompong selanjutnya itu akan sulit berbicara. Jadi konotasinya nggak jelas kalau misalkan banyak gigi yang ompong. Terus selanjutnya gangguan pencernaan. Terus harus dipasangkan gigi palsu karena gigi sebelahnya akan miring-miring gitu. Jadi intinya adalah untuk setiap kasus gigi berlubang yang sudah ada keluhan, apalagi pernah mencoba minum obat sembuh lalu kok kambuh lagi. Nah, itu yang harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter gigi. Ya kalau memang kasusnya sudah seperti itu, ya memang udah wajib ke dokter gigi. Bukan berarti saya dokter gigi selalu menyarankan kalian ke dokter gigi, bukan. Tapi kalau misalkan ada tips yang bisa meredakan gigi berlubang itu tanpa ke dokter gigi, tapi perlu perawatan saluran akar, itu saya acungkan jempol. Karena itu menurut saya ya memang treatmentnya harus dibersihkan giginya, dibersihkan saluran akarnya, baru setelah steril saluran akar gigi tersebut ya ditambal permanen gitu. Nah, maka dari itu kalian, saran saya sih harus berobat ke dokter gigi. Itu jangan sampai ada keluhan dulu, jangan sampai kalian minum obat dulu gitu. Ketika ada keluhan hitam, ya kalian cepat ke dokter gigi. Karena pembiayaan itulah yang bisa menekan lebih murah daripada ke dokter gigi di saat ada keluhan sakit. Nah, apalagi perlu perawatan saluran akar. Harga pencabutan pun sebenarnya menentukan dari proses dan posisi gigi tersebut. Misalkan giginya itu sudah berlubang lama, pasti akan rapuh dicabutnya. Nah, itu termasuk dari pencabutan penyulit. Pastinya berbeda dengan pencabutan biasa. Nah, kalau misalkan pencabutan penyulit, ya pastinya lebih mahal. Karena sudah ada penyulitnya. Yaitu tadi, kalau misalkan dicabut, giginya rapuh. Nah, jadi kalau misalkan ke dokter gigi, segeralah sekarang. Jadi tipenya maintenance ya, bukan mengobatin. Kalau misalkan mengobatin, berarti ada kemungkinan pembiayaannya bisa lebih mahal. Atau berobat ke dokter gigi itu bisa lebih mahal. Di sini solusi dari ibu yang menanyakan tadi, saran saya memang ke dokter gigi dulu. Kalau memang pengen murah atau pengen terjangkau, datanglah ke puskesmas dulu. Cari puskesmas yang ada dokter giginya. Dan kalau memang puskesmas yang tempat ibu berada tidak ada dokter giginya, cari di sekitaran, di puskesmas lain, di daerah lain, tapi di sekitaran situ ya. Satu kecamatan itu misalkan, satu daerah itu pasti ada puskesmas lain. Nah, yang ada dokter giginya. Walaupun bayar umum, di puskesmas itu lebih murah daripada di klinik atau di rumah sakit swasta. Seperti itu. Itu saran saya. Nih, sambil saya makan makaroni skutel. Sarapan. Bikinin istri saya enak. Jadi kalau misalkan buat ibu ini, seperti tadi yang saya bilang, kalau misalkan obat itu sudah nggak mampu untuk mengobatin, maka pertanyaannya jadi, ini bisa nggak ditambal atau dicabut gitu. Ini pilih mana, tambal apa dicabut? Coba dilihat dulu giginya di depan kaca aja. Dilihat dulu apakah sisa akar atau memang sudah luas atau memang sudah ada pembengkakan. Berarti itu ada suatu indikasi pencabutan. Tapi kalau misalkan mahkotanya masih utuh, terus luka kariesnya itu memang di sekitaran situ, tapi
mahkota giginya itu tidak terlalu rapuh, berarti itu perlu perawatan saluran akar. Giginya tidak goyang, itu perlu perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar itu dipertahankan giginya yang nantinya ditambal permanen yang ya bisa dipakai lagi gitu. Untuk tips obat atau untuk saya sarankan untuk obat, saya lihat dulu ya. Saya tidak serta-merta memberikan obat di sini. Saya hanya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, dok sakit gigi obatnya apa? Sakit gigi ya mungkin sementara obatnya cuma analgetik. Karena dokter gigi itu untuk meresepkan antibiotik dan anti radang itu harus diperiksa dulu. Ya, karena bukan untuk coba-coba. Setiap kasus berbeda seperti itu. Nah, untuk kasus ibu ini semoga bisa dipahamin. Dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nah, sekarang sepertinya sudah mulai persiapan masuk anak kedua saya sekolah. Kita line up dulu ya, Bun. Line up dulu, nanti setelah itu mungkin saya balas pertanyaan-pertanyaan kalian, mungkin yang lain, pertanyaan yang ada di kolom komentar, yang bisa menjadi wawasan buat kalian. Kali aja, siapa tahu kasusnya sama. Oke? Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan menyimak, mengikuti, jadi subscriber saya. Jangan lupa juga untuk nge-share. Siapa tahu ini bermanfaat juga buat yang lain. Like, comment, and subscribe video ini supaya channel saya makin berkembang. Dan salam sehat, gigi kuat, Dokter Gigi Wawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kopi pagi.